Selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas kebaikan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, yang senantiasa mewarnai kehidupan kami, yang senantiasa menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi perenungan buat kita semuanya. Yang menjadi nats firman Tuhan buat kita pada pagi hari yang indah ini, yaitu tertulis dalam kitab Amsal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GKPS TV dimanapun berada, ada sebuah kisah di mana kisah ini menceritakan ada seorang tukang kayu, di mana tukang kayu ini punya sahabat yang banyak, tetapi dia buta huruf. Sahabat GKPS TV, dia punya seorang anak yang bekerja di luar daerah. Suatu hari, Bapak Ibu Saudara sahabat GKPS TV, ada surat yang datang kepada bapak tukang kayu ini, di mana ada surat dari anaknya yang bekerja di luar daerah. Tetapi karena dia adalah seorang yang buta huruf, dia memohon meminta pertolongan kepada seorang saudaranya, yaitu penjual daging, untuk membacanya. Penjual daging ini adalah orang yang temperatur, orang yang emosional. Dan penjual daging ini membacakan surat dari anak bapak tukang kayu ini dengan temperatur tinggi, dengan emosional, sehingga Bapak Ibu Saudara GKPS TV, sang ayah juga ikut marah. Dia juga ikut emosi. Karena apa? Karena anaknya sedang sakit dan meminta kepada ayahnya untuk mengirim uang. Karena dia tidak punya uang. Tapi karena dibacakan dengan nada yang marah, nada yang tinggi, dia ikut marah dan berkata, kenapa rupanya anakku? Kenapa suka-sukanya meminta sama aku uang? Aku tidak akan mengirim uang. Seperti itulah Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia berjanji dalam hatinya tidak akan mengirim uang sepeser pun. Dan dia pulang ke rumah. Di tengah jalan Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi Tuhan, dia bertemu dengan sahabatnya yang lain, penjahit kain. Dan dia juga menceritakan peristiwa di mana ada datang surat anaknya. Jadi penjahit kain adalah seorang yang sangat lemah lembut, dan dia pun membacakan surat dari anaknya itu dengan sangat lemah lembut, dengan sangat perlahan-lahan, dengan sangat jelas. Sewaktu dia membaca dengan sangat lemah lembut, sewaktu dia membaca dengan sangat perlahan-lahan, si orang tua menangis sedih. Dia sedih, dia bergumam dalam hatinya, alangkah sedihnya anakku. Aku akan mengirim uang seberapapun dia minta. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi Tuhan, apa yang mau diceritakan oleh kisah tadi, yaitu bahwa sesuatu bisa dipengaruhi oleh yaitu tekanan suara kita. Tekanan suara yang tinggi bisa mempengaruhi seseorang, dan tekanan suara yang lemah lembut bisa juga mempengaruhi seseorang. Jadi tekanan suara itu sangat mempengaruhi. Bapak Ibu Saudara,
kita semua yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi mengingatkan kita, nasihat dari Salomo mengingatkan kita bahwasanya jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi ada dua di sini, Bapak Ibu Saudara, di renungan pagi kita ada nasihat bahwa bahasa yang pedas bisa membangkitkan amarah, tapi bahasa yang lemah lembut bisa meredakan situasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan, bangunlah komunikasi kita dengan lemah lembut. Bangunlah komunikasi kita dengan lemah lembut, karena di saat kita membangun komunikasi kita dengan lemah lembut, itu akan menyejukkan suasana. Itu akan membuat suasana menjadi mencair, suasana menjadi sejuk, suasana menjadi indah. Sebaliknya, kalau kita membangun komunikasi kita dengan amarah, dengan bahasa yang pedas, mungkin ada ketegangan, mungkin ada konflik, mungkin ada di sana hati yang tidak nyaman dan hati yang tidak menyenangkan. Jadi firman Tuhan melalui Amsal 15 ayat yang pertama mengingatkan kita di dalam membangun komunikasi kita, baik di rumah, baik dimanapun, baik di pekerjaan, baik di kompleks kita, di gereja, firman Tuhan mengingatkan, bangunlah komunikasi kita semua dengan kelemah lembutan. Sebab kalau kita membangun komunikasi kita dengan kelemah lembutan, itu akan menimbulkan rasa nyaman, rasa sejuk, dan membangun persaudaraan. Karena ada pepatah yang berkata bahwa kelemah lembutan itu bisa meluluhkan hati yang keras sekeras apapun. Sedangkan hati yang lembut bisa dikeraskan dengan perkataan yang pedas. Jadi marilah belajar, Bapak Ibu Saudara, kita semua dikasihi Tuhan untuk membangun komunikasi dengan kelemah lembutan. Sehingga melalui kelemah lembutan kita bisa membangun komunikasi yang indah, membangun komunikasi yang sejuk, membangun komunikasi yang baik dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan siapapun. Sebaliknya, kalau kita membangun komunikasi kita dengan pedas, dengan keras, dengan amarah, itu akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan rasa tidak aman dan rasa tidak nyaman. Jadi, saudara GKPS Sahabat TV, puji Tuhan atas selamat pagi. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini bisa menjadi renungan yang mendalam, supaya kita di dalam membangun komunikasi kita, yaitu dengan komunikasi yang lemah lembut, bukan komunikasi yang pedas, bukan perkataan yang emosional, tetapi perkataan yang lemah lembut sehingga menyejukkan suasana dimanapun kita berada. Jadi sangat luar biasa. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami telah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami membangun komunikasi kami dengan kelemah lembutan, bukan dengan nada yang pedas, nada yang keras, tetapi kami membangun komunikasi kami dengan lemah lembut, baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah komunitas kami, baik itu dimanapun kami berada, supaya kami membangun komunikasi kami dengan lemah lembut. Karena kalau dibangun dengan lemah lembut seperti nasihat Salomo, itu akan menyejukkan, itu akan menyegarkan, itu akan membuat kami memiliki banyak sahabat dan banyak teman. Sebaliknya, kalau kami bangun komunikasi dengan pedas, itu akan membuat konflik dan sahabat-sahabat kami akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan berkati kami semua, memberkati sahabat GKPS TV dimanapun berada. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus.
Pendaftaran kompetisi video kreatif Jubileum 120 sudah dimulai. Jangan lupa daftarkan gereja kalian. Pendaftaran diperpanjang hingga 30 Juli loh. Catat batas waktunya. Dan kalian akan punya kesempatan untuk memenangkan hadiah jutaan rupiah. Ayo, daftar dan kumpulkan video kalian sekarang. GKPS